wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waw Sunyawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah teori belajar sastra tentang karakter bahasa, isu-isu bahasa, dan teori belajar bahasa. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang beberapa karakteristik yang dapat diamati dalam sebuah bahasa. Yang pertama, oral, sistematis, arbiter, konvensional, unik dan universal, beragam, berkembang, produktif, fenomena sosial, dan bersifat insani. Oral, bahasa adalah bunyi oral. Hal itu wajar mengingat kenyataan bahwa pengalaman berbahasa yang paling umum pada manusia adalah berbicara dan menyimak. Kehadiran bunyi bahasa lebih dulu daripada kehadiran tulisan. Sehubungan dengan itu, Bloomfield dalam Wardihan 2002 menyatakan bahwa bahasa pada hakikatnya adalah lisan atau oral. Yang kedua, sistematis. Sistematis dan kompleks bahasa memiliki sifat sistematis, yang berarti bahwa dalam bahasa itu terdapat aturan atau kaidah. Beroperasinya bahasa selalu terkait pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Karena itu juga dapat dikatakan bahwa bahasa lisan itu teratur. Yang ketiga, arbiter dan simbol. Ciri arbiter itu tampak pada hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan, dalam pengertian bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dan yang dilambangi. Yang empat, konvensional. Seperti telah disinggung pada butir 3 di atas, bahwa sifat arbiter itu berlaku secara sosial, tidak secara individual. Sifat itu merupakan hasil kesepakatan masyarakat, karena itulah bahasa dapat disebut bersifat konvensional sebagai sifat hasil kesepakatan. Yang kelima, unik dan universal. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak terdapat pada bahasa lain. Dengan kata lain, setiap bahasa memiliki ciri-ciri yang secret, yang memberikan identitas diri sebagai bahasa yang berbeda dari yang lain. Kata ulang Dwisana misalnya merupakan ciri khas yang terdapat dalam bahasa Madura, seperti kata ion, nak, kanak, reng, oreng, dan lain-lain. Beragam, berwujud dan bahasa tidaklah monolitik, satu wujud yang menunjukkan keseragaman, dengan kata lain bahasa itu beragam. Yang ketujuh, berkembang. Karakter itu berlaku pada bahasa yang masih hidup, seperti bahasa Indonesia, bahasa Banjar, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Bugis, dan lain-lain. Yang kedelapan, merupakan fenomena sosial bahasa itu. Merupakan fenomena sosial, kita tidak dapat memisahkan bahasa dari kebudayaan, sebab hubungan antara bahasa dan kebudayaan sangatlah erat. Yang kesembilan, produktif dan kreatif. Sebenarnya karakter ini berangkat dari pemakaiannya. Pemakaian bahasa dengan pola-pola dan lambang-lambang yang terbatas dapat mengkreasi hal-hal baru, new word, melalui bahasa. Yang ke-10, bersifat insani. Hanya manusialah yang mempunyai kemampuan berbahasa. Memang ada berbagai spesies seperti ikan dolphin yang dikenal memiliki sistem komunikasi yang sangat canggih. Namun tidak berdayaan terletak pada ketidakmampuannya menggunakan lambang bahasa untuk menyatakan pikirannya. Bahasa merupakan suatu aspek perilaku yang biasa dipelajari hanya oleh manusia. Yang selanjutnya, isu-isu bahasa. 2. Mispersepsi. Mispersepsi dalam artikel ini adalah berbagai penangkapan atau penerimaan yang keliru dari masyarakat atas isu bahasa.
Penerimaan yang keliru itu tanpa disadari penghambat kemajuan bahasa Indonesia. Pertama, makna lebih penting daripada bentuk. Aktivitas berbahasa berkaitan dengan bentuk dan makna bahasa. Bentuk bahasa merupakan ekspresi atau tampilan fisik dari bahasa yang dapat dicerap panca indera mengacu kepada berbagai penampakan lahiriah dari bahasa. Kedua, isu-isu bahasa bersifat eksklusif. Bentuk lain dari mispersif adalah isu bahasa berhubungan dengan hak dan tanggung jawab untuk memecahkan persoalan bahasa guna menumbuhkan bangkan bahasa agar lebih maju. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu teori belajar bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme. Tokoh aliran ini adalah John B. Watson yang di Amerika dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Teorinya memfokuskan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekeliling. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas respon ditimbulkan oleh karena adanya rangsangan stimulus. Yang selanjutnya, teori nativisme. Kaum nativistik berpendapat bahwa pemerolehan bahasa pada manusia tidak dapat disamakan dengan pengenalan yang terjadi pada hewan. Pengaruh lingkungan tidak penting dalam pemerolehan bahasa. Selama belajar bahasa pertama, sedikit demi sedikit manusia akan membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah terprogramkan, dalam artian bahasa merupakan pemberian biologis. Teori belajar kognitivisme. Menurut penganut kognitivistik, kemampuan berbahasa seseorang berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif anak. Mereka beranggapan bahwa bahasa itu distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar manusia. Oleh sebab itu, perkembangan bahasa harus berlandasan pada atau dituturkan dari perkembangan dan perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi manusia. Dengan demikian, urutan-urutan perkembangan kognisi seorang anak akan menentukan urutan-urutan perkembangan bahasa dirinya. Teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat, pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperoleh melalui konteks yang terbatas dan tidak tersekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika seorang pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.